أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah yang mulia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mudah-mudahan usaha ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah ilmu kita, menambah pemahaman urusan agama kita, yang itu menjadi dasar pijakan kita untuk terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sempat terhenti ya. Jadi pertemuan kita sempat terhenti atau 2 bulan. Alhamdulillah dengan izin Allah masih mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan sebuah kitab As-Sirah An-Nawawiyah Taghridat yang ditulis oleh Musa Al-Azimi. Di buku itu berisi pointer-pointer saja, poin-poin saja ya, secara ringkas, dan itu bagus. Tapi kita akan coba untuk membaca referensi yang lain, yaitu Ar-Rahiqul Maktum ya, yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Safiyur Rahman Al-Marpuri, untuk bisa memberikan gambaran lebih tentang pointer-pointer yang ditulis di buku Taghridat As-Sirah An-Nabawiyah ini. Kemarin kita berhenti di muqaddimat nuzul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya? Ada yang masih ingat? 2 bulan yang lalu. Baik, tidak apa-apa, mungkin kalau sudah dibaca kita murajaah. Muqaddimatu nuzul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada ininya, filenya? Halo, disebar ya. Baik, sambil kita baca pointer-pointernya, bagi yang sudah ada silahkan dibuka halaman 14. Muqaddimatu nuzul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pendahuluan-pendahuluan turunnya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum wahyu itu turun, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, bahkan semenjak kecil, dan itu tanda-tandanya sudah kita baca. Maka ketika hendak menginjak usia 40 tahun ya, 3 tahun sebelum 40 tahun itu, banyak hal-hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelisah. Dan di antara penjagaan-penjagaan Allah terhadap keburukan-keburukan akhlak yang ada pada masa itu,
Quraisy, Arab Quraisy masa jahiliyah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau tidak pernah menyembah berhala, padahal ketika itu tidak kurang dari 350 patung berhala bertebaran di daerah Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy ketika itu pun menyembah Allah dan menyembah selain Allah, berhala-berhala tersebut. Mereka berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Wala syariba sallallahu alaihi wasallam khamran qatun, tidak pernah Rasul setetes minum minuman keras, arak. Dan tidak pernah Rasul terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji, berzinah dan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rufan bisidqi wal amanah. Dan Rasul terkenal di kalangan Arab Quraisy ketika itu dengan kejujuran, amanah, silaturahim dan setiap akhlak yang baik. Makanya ketika peristiwa hijrah, selain menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dititipi pesan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan barang-barang yang menjadi milik orang Quraisy. Masih ada beberapa barang yang milik orang Quraisy yang dititipkan. Begitu percaya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dititipkan kepadanya, maka selain menggantikan posisi di tempat tidur, Ali bin Abi Thalib juga dititipkan pesan untuk menyampaikan barang-barang yang menjadi milik orang Quraisy. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika usia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ya, 40 tahun, yang berpendapat tentang kelahiran beliau bahwa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Walaupun kita sudah sampaikan di sini, ya, masih ingat ya, bahwa para ulama khilaf bainal ulama tentang bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satu riwayat pun yang secara sharih menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Karena penanggalan itu sendiri, ya, hijriah itu ketika hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan bahwa Rasul itu lahir hari Senin dalam sebuah hadis yang sahih, dan tahun gajah, amun fil. Adapun bulan, maka ikhtilaf bainal ulama as-sirah. Tapi para ulama sepakat bahwa meninggalnya adalah di bulan Rabiul Awal. Sepakat para ulama. Adapun kelahiran, mereka ikhtilaf. Maka orang yang ihtifal bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merayakan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, itu memperingati kelahiran atau kematian? Ya. Ini perlu kita kritisi para jamaah sekalian. Maka ketika usia beliau 40 tahun, maka mulailah bermunculan tanda-tanda ya, tentang isyarat-isyarat akan kenabian beliau. Nanti kita akan baca secara luas di Rahil Maktum. Di antara tanda-tanda tersebut, yang pertama adalah ar-ru'ya as-salihatu fin naumi, mimpi yang benar ketika beliau tidur. Nanti kita baca hadisnya. Bahkan kalau merunut dari Rabiul Awal lahir beliau sampai 6 bulan Ramadan, mimpi setiap malam. Mimpinya itu beliau seperti melihat, ya, secara nyata falakis subuh, fajar subuh, jelas terang dalam mimpinya, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Ar-ru'yah as-salihah fin naum. Yang kedua, beliau senantiasa al-khalwah fi ghari Hira, berkhalwat, ya, menyendiri di gua Hira, di bukit An-Nur.
berjarak 2 mil dari Mekah atau dari rumah beliau. 1 mil itu berapa kilometer? Ya, 1 mil berapa kilometer? Sekitar 1,6 ya. Ya, 1,6 berarti kalau 2 mil sekitar 3 kilo. Ya, 3,2 kilo. Tetapi yang pernah ke sana mungkin akan melihat perjalanannya 3 kilo. Kalau dari perjalanan daerah Kerawang ini 3 kilo enggak terasa ya. Lurus. Kalau ini perjalanannya adalah 3 kilo, betul jaraknya 3 kilo. Tapi rutenya adalah ke gunung ya, Jabal Nur, Gunung An-Nur, Gua Hiro. Bisa setengah sampai 1 jam perjalanan, terjal, meninggi dan bebatuan. Al-khalwatu fi ghari Hira. Yang ketiga, taslimul hajari wasyajari alaihi. Nah, ini saya cantumkan beliau di sini bahwa batu pohonan mengucapkan salam kepada beliau. Saya belum menemukan ini ya ketika usia 40 tahun sumbernya. Yang saya tahu sebelumnya bahwa batu dan pohon ini mengucapkan salam ke beliau ketika perjalanan dagang ke negeri Syam bersama pamannya Ali bin Abi Thalib ketika beliau usia 12 tahun ya. Dan ini yang diketahui oleh pendeta itu bahwa beliau adalah seorang nabi karena di jauh melihat ya awan, batu dan pohon dan mengucapkan salam ke beliau, dan itu tidak terjadi kecuali bakal seorang nabi. Kata beliau yang ketiga, taslimul hajar wasyajari alaihi. Batu dan pohon mengucapkan salam kepada beliau. Yang keempat, ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam nurul malaikah. Melihatnya sallallahu alaihi wasallam cahaya malaikat. Itu berapa tanda sebelum turunnya wahyu kepada beliau. Kita lanjutkan. Nuzulul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nazal al-wahyu alaihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 40 sanah bi awwal 5 ayatin min suratil 'alaq wa huwa fi ghari Hira. Ketika beliau usia 40 tahun. Usia yang matang. Bahkan disebutkan bahwa para rasul diutus pada usia 40 tahun. Rasul Kamal. Betul enggak ini? 40 tahun. Hah? Dialami apa tidak ini kepada yang sudah di atas 40? Jadi usia 40 tahun adalah usia yang sudah matang, sudah sempurna kematangan dirinya. Dan wahyu pun sampai atau diturunkan kepada beliau ketika beliau usia 40 tahun dengan diawali 5 ayat dalam surat Al-Alaq, wa huwa fi ghari Hira, ketika beliau di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia yang telah mengajarkan dengan qalam, mengajarkan manusia dari hal-hal yang tidak dia ketahui. Imam Nawawi mengatakan awwalu ma nazala minal Qur'an Iqra, wa hadha huwa as-shawab alladhi alaihi al-jamaahir minas salaf wal khalaf. Jadi kata Imam Nawawi, sepakat para ulama baik salaf maupun khalaf, pertama kali ayat yang turun adalah ini, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika usia beliau 40 tahun, rasa gundah gulana ya beliau ini bertambah. Maka
Setelah itu beliau banyak menyendiri dan pergi ke Gua Hira. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan. Ini adalah bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum itu beliau dijaga dari keburukan-keburukan akhlak Quraisy. Kemudian timbul rasa benci dalam diri beliau terhadap perbuatan itu. Kemudian beliau banyak menyendiri dan banyak mengasingkan diri dari orang-orang dan tinggal beberapa waktu di dalam Gua Hira. Kemudian para jamaah sekalian, kita dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika peristiwa turunnya Al-Quran itu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri, kemudian tersibaklah tabir, kegelapan, kekufuran dan kesesatan, sehingga peristiwa ini merubah peta sejarah, jalan kehidupan, dan meluruskan kebengkokan dari garis sejarah di dalam perjalanan manusia. Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan, awwalu ma bada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Kata beliau, wahyu yang pertama kali turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur beliau. Dan pada mimpi itu beliau tidak melihat kecuali ja'at mislu falakis subah, datang seperti fajar subuh. Summa hababa ilaihil khala. Setelah mimpi itu berulang-ulang, beliau menyendiri, senang menyendiri, menjauhi manusia, bahkan menjauhi keluarga beliau. Dan menyendiri, wa kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau menyendiri kemudian merenung di Gua Hira. Fatahannasa fihi, melakukan tahannus. Tahannus itu adalah ibadah, berpikir, berzikir. Al-layali dawati adal al-adad qabla an yanzi'a ila ahli. Jadi beliau terus melakukan seperti itu beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya. Kemudian setelah itu kembali kepada istrinya Khadijah dan keluarganya, mengambil perbekalan, setelah itu berangkat kembali. Dan seperti itu yang beliau lakukan hatta ja'ahul haq, sampai datang kebenaran, wa huwa fi ghari Hira, dan beliau sedang di Gua Hira. Para jamaah sekalian, Gua Hira itu gua tidak seperti apa yang kita bayangkan di Indonesia. Kan dulu kita tahu gua itu di Bogor itu ada Gua Gudawang, di mana di Bandung itu ada Gua Jepang, Gua Belanda, pernah ya? Oh, itu kan seperti luas, besar, panjang. Ternyata di sana itu Gua Hira itu bagi yang pernah ke sana kecil. Bahkan digambarkan di buku ini, panjangnya itu hanya 3 hasta dan lebarnya 1 hasta 3/4 atau hampir 2 hasta. 1 hasta itu berapa senti? 1 hasta ini, 1 hasta ini. Kalau ini kan lengan, ini hasta. 1 hasta sekitar 45 cm kalau kita diguling, 45 cm atau mendekati setengah meter ya. Jadi kalau 3 hasta itu 1,5 meter ya, sekitar gitu. Itu sempit seperti itu, mungkin masuk 1 orang. Itu Gua Hira. Jadi ketika ke sana pun kita karena tidak ada sunnahnya tidak tertarik untuk ke sana gitu. Walaupun sebenarnya untuk napak tilas tidak mengapa, untuk tahu betul ini Gua Hira seperti ini.
kecil, sempit begitu. Di sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak bertahan. Paling kita melihat dari bawah ke atas itu Gua Hira. Itu terlihat kalau sampai ke sana dengan rute terjal seperti itu setengah jam, dan ngeri juga, peleset atau kurang seimbang bisa wassalam di sana ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang beliau lakukan sampai 6 bulan. Datanglah setelah itu kebenaran, yakni turun ayat, turun wahyu. Faja'ahul malaku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan tuturnya beliau, setelah itu datanglah malaikat kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma nabi qari, saya tidak bisa membaca." Makanya disebut nabiyun ummiyun, seorang nabi yang ummi, bodoh. Maksud bodoh di sini bukan bodoh secara IQ, tapi beliau tidak bisa membaca karena tidak belajar membaca. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang al-mustasyrikun, orang-orang orientalis, bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad. Dan Allah telah siapkan bahwa tidak bisa seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat Al-Quran. Kenapa? Dia tidak pandai membaca, tidak bisa membaca. Kemudian malaikat memerintahkan untuk membaca, Iqra. Kemudian Rasul menjawab, "Ma nabi qari, saya tidak bisa membaca." Kemudian Rasul menceritakan, fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jud. Kemudian malaikat itu mengambil aku, kemudian merangkul sampai aku sesak, tidak bisa bernapas. Summa arsalni, setelah itu melepaskan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengulangi, Iqra, bacalah. Aku pun menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Setelah itu mengambil aku, kemudian merangkul kedua kalinya sampai sesak. Setelah itu melepaskan aku sampai 3 kali. Kemudian malaikat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Maka setelah kejadian itu, ya, faraja biha Rasul sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Rasul kembali, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali sambil bergetar hatinya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Para jamaah sekalian, kondisi yang sangat hebat membuat bergetar hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun adalah seperti orang demam, menggigil, hatinya bergetar, menggigil, menerima sebuah peristiwa yang besar. Kalau Rasul bukan orang yang kuat, mungkin sudah terjatuh dari gua itu, karena turun, setelah itu kan turun, ya, turun untuk kembali ke rumahnya dalam kondisi yang begitu hebat. Tapi Rasul bisa menahan dirinya, manage hatinya untuk bisa turun dan kembali kepada istrinya Khadijah. Dengan perjalanan tadi, ya, 3 kilo lebih, kondisi jalanan yang sangat terjal, luar biasa. Kemudian kembali Rasul kepada istrinya beliau, masuk ke dalam rumah, kemudian mengatakan, zammiluni, zammiluni. Jadi seperti orang yang apa? Yang demam, selimuti aku, selimuti aku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Kemudian istri beliau dengan penuh kasih sayang menyelimutinya sampai demamnya itu, menggigilnya itu hilang. Faqala li Khadijah, kemudian Rasul berkata kepada Khadijah, mali wa akhbaruha al-khabar. Apa yang terjadi terhadap diriku, peristiwa apa ini? Kemudian menceritakan kejadian yang tadi. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya mengkhawatirkan diriku. Faqalat, maka istri beliau Khadijah mengatakan untuk menenangkannya, kalla,
sekali-kali tidak. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selamanya. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya kamu itu orang yang senantiasa silaturahim, menyambung silaturahim, yang menanggung beban orang lain, memberi makan, membantu orang yang lemah, dan membantu orang-orang yang menegakkan kebenaran. Fantalaqat bi Khadijah hatta atas bihi Waraqah. Maka setelah mendengar cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah membawa beliau ke pamannya, ibnu ammihi, anak pamannya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, ibnu ammi Khadijah. Sedangkan Waraqah itu adalah seorang Nasrani di masa jahiliyah, dan beliau bisa menulis, membaca kitab Injil. Beliau juga menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ini bisa diambil pelajaran dari sirah ini, bahwa aslinya itu Injil itu bahasa Ibrani dan mengalami distorsi, mengalami campur tangan manusia, sehingga banyak versinya Injil itu ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wa kana syekhun kabirun qad amiya. Waraqah bin Naufal adalah sudah tua dan sudah buta pula beliau. Kemudian Khadijah menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada Waraqah bin Naufal yang menimpa suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isma min ibni akhika, dengarlah penuturan dari anak saudaramu, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi? Maka Rasul menghabarkan kepadanya apa yang dialami. Kemudian Waraqah mengatakan, hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa. Ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jiz'an. Sekiranya aku masih muda, sekiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Maka mendengar statement terakhir ini, Rasul agak kaget. Kata Waraqah tadi, sekiranya aku masih muda, masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Mendengar hal ini, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, amukhrijini hum, apakah mereka kaumku akan mengusir aku? Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orang-orang Quraisy adalah mempercayakan beliau Siddiqul Amin, yang jujur, yang terpercaya, bahkan mendapat penghormatan ketika usia 25 tahun untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sudah ma'ruf, sudah terkenal, beliau sudah masyhur orang yang baik, orang yang jujur, orang yang memiliki akhlak yang mulia, tadi yang disebutkan oleh Khadijah. Tapi beliau kaget bahwa satu waktu kaummu akan mengusir. Maka kata Waraqah, qala na'am, iya. Lam ya'ti rajul qatun misli ma ji'ta bihi illa audi. Tidaklah seorang yang membawa seperti apa yang kamu alami, apa yang kamu bawa, kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yawmaka ansuruka nasran mu'ajizan. Sekiranya pada hari diusir itu, ya, aku masih hidup, masih kuat, masih muda, benar-benar aku akan menolongmu, sungguh-sungguh aku akan menolongmu. Semalam yansub Waraqah antufiya fatral wahyi. Namun ketika masa-masa wahyu itu turun, Waraqah meninggal dunia. Sahihul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kita baca versi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini penulis sejarah, ya, termasuk ulama yang dulu-dulu dan menjadi referensi ulama-ulama sirah belakangan. Ya, versi Ibnu
Tabrani dan Ibnu Hisham dalam buku beliau Sirah Nabawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya wahyu, walam yakun min khalqillah abghadu alayya min syairil amad. Kata beliau menuturkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang lebih aku benci ya dari tukang syair yang gila. Padahal ketika itu para penyair adalah dibanggakan. Tapi Rasul ketika wahyu itu turun menjadi tidak suka, bahkan itu manusia yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukang syair yang gila. Kenapa? Karena ya bahkan kata Rasul, sampai aku tidak kuat untuk melihat orang-orang ini. Ya, tukang syair yang gila ini. Kenapa? Karena syairun aw majnun illa tahaddasa bihi anni Quraisy abadan. Kenapa? Karena Rasul setelah turun wahyu ini dikata-katain, dibuli oleh orang-orang Quraisy, syairun majnun. Dikatakan syairun majnun. Para jamaah sekalian, ayat yang kita baca di saat maghrib bahwa Rasul itu adalah qul innama ana basyarum mislukum, bahwa aku adalah manusia seperti kalian, seperti biasa buat kalian, bersedih, sakit, ya, tersinggung, marah. Innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Jadi Rasul tidak suka, benci kepada ya tukang syair. Kenapa? Karena beliau dikatakan syairun majnun oleh orang-orang Quraisy. Bahkan beliau saking stresnya dibuli oleh orang-orang Quraisy, ya, diceritakan bahwa kata beliau, maka mendengar bulian ini, cacian ini, maka aku ingin naik ke puncak gunung. Setelah di puncak, aku ingin menjatuhkan diri, ingin bunuh diri. Setelah itu aku bisa istirahat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian beliau mengatakan, fa kharajtu uridu dzalik. Jadi berangan-angan kemudian saya naik puncak gunung, setelah itu menjatuhkan diri, mati, selesai. Saking jengahnya, saking ya stresnya. Kemudian kata beliau, setelah itu aku pun keluar untuk melaksanakan keinginan tadi. Ketika saya sampai ke tengah gunung, kata beliau, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara yang memanggil di langit. Suara yang memanggil di langit kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa ana Jibril, dan aku adalah Jibril. Qala, kemudian Rasul mengatakan, farafa'tu ra'si ila sama, setelah mendengar suara ini aku mengangkat kepalaku ke langit. Faida Jibril fi suratin rajulin safin, maka ketika itu aku melihat Jibril di dalam bentuk rupa seorang laki-laki yang wajahnya berseri-seri. Qadamaihi fi ufuqis sama, kakinya ya menginjak ufuk ya di langit. Yaqulu, kemudian mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Qala faqaftu anzur ilaihi, setelah itu aku tidak melihatnya, tidak mau melihatnya. Kemudian aku menyibukkan ya untuk melihat ke tempat yang lain, ke bagian langit yang lain. Fala anzur fi nahyati minha illa ra'aituhu kadzalik. Aku melihat ke bagian langit yang lain, ternyata juga masih ada malaikat Jibril. Ke tempat yang lain, ke bagian langit yang lain, terlihat malaikat Jibril. Fa mazalat waqifan ma ataqaddama amami wala arji wara'i. Jadi Rasul hanya bengong, hanya terdiam dan bingung apa yang dilakukan. Tidak maju melangkah, tidak mundur ke belakang. Diam beliau, tidak bergerak.
sampai Khadijah kehilangan beliau dan merasa khawatir sehingga mengutus beberapa utusan untuk mencari beliau. Sampai kembali ke Mekah dan utusan-utusan yang disuruh mencari Rasul itu kembali kepada Khadijah dan mereka tidak mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summan sarafa anni wan sarafat rajan ila ahli. Setelah itu berapa waktu kemudian aku berpaling dan kembali kepada keluargaku, sampai aku datang kepada Khadijah dan aku duduk di pahanya bersandar di badan Khadijah. Kemudian mengatakan, ya Abul Qasim. Khadijah mengatakan, wahai bapaknya Al-Qasim, putra beliau ya, wahai Abul Qasim, aina kunta, tadi kemana saja? Kemudian Rasul menjawab, wallahi laqad ba'astu fi talabika hatta balagu Makkah wa rajau ilayya. Kemudian Khadijah mengatakan, sampai aku mengutus beberapa orang untuk mencarimu dan mereka kembali dan tidak menemukanmu. Summa hadastuha billadzi ra'aitu. Kemudian Rasul menjawab, aku menceritakan kepadanya apa yang aku lihat, bahwa aku melihat, mendengar suara di langit dan aku melihat di langit malaikat Jibril. Faqalat, kemudian Khadijah mengatakan, abshir ya ibna ammi. Ada suaminya manggilnya wahai anak pamanku ya. Mungkin tradisi di sana seperti itu. Kalau di kita mah mungkin abang atau ya AA atau mas gitu ya. Kalau di sana abshir ya ibna ammi. Berilah kabar gembira wahai anak saudara, anak pamanku. Wasbut, dan kokohlah. Falladhi nafsi Khadijah biyadihi inni la arju an takuna nabiyyun. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, berada ya, demi zat yang Khadijah berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap engkau ke depan akan menjadi seorang nabi. Hadil ummah, nabi umat ini, summa qomat. Kemudian beliau berdiri, fantalaqat ila Waraqah wa akhbarathu. Kemudian nyambung tadi ya, mengajak kepada Waraqah dan mengabarkan apa yang terjadi kepada suaminya. Faqala Kuddusun Kuddusun. Kemudian Waraqah mengatakan, maha suci maha suci. Walladzi nafsi Waraqah biyadihi, demi zat yang jiwa Waraqah berada di tangannya, laqad ja'ahun namusul akbar. Sungguh telah datang kepadanya namus yang besar, alladzi kana ya'ti Musa, yang dulu pernah datang kepada Musa, wa innahu lanabiyyun hadzal ummah, dan sesungguhnya dia adalah nabi umat ini. Faquli lahu, katakanlah Khadijah kepadanya, falyasbut, teguhkanlah. Farajat Khadijah wa akhbaratu biqali Waraqah. Kemudian Khadijah kembali. Jadi kalau versi ini bahwa Khadijah tidak mengajak Nabi, menceritakan, kemudian Waraqah berpesan untuk meneguhkan hatinya, mengokohkan pendiriannya, dan kembali Khadijah kepada beliau dan mengabarkan apa yang disampaikan oleh Waraqah. Falamma qada Rasul sallallahu alaihi wasallam jiwarahu wan sarafa ila Makkah laqih Waraqah wa qala ba'da an sami'a minhu khabar walladzi nafsi biyadihi innaka lanabiyyun hadhil ummah wa laqad ja'aka an-namusul akbar alladzi ja'a Musa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin pertemuan kita hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan ya. Setelah ini adalah fatratul wahyi, masa kekosongan wahyu. Jadi setelah wahyu pertama turun, kemudian setelah itu terjeda berapa waktu, kita akan membaca di pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.